Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa. Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan harga BBM dan sembako, hingga isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dan hari ini, sejumlah aliansi mahasiswa rencananya akan kembali turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, memprediksi ribuan orang akan menyalurkan aspirasi kepada pemerintah terkait penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, menolak penundaan pemilu 2024, dan menolak kenaikan harga BBM dan sembako. BEMSI juga menyebut telah mengirim surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait rencana aksi demo hari ini 11 April 2022. Persiapan pengamanan jelang aksi pun dilakukan. Senin dini hari, aparat menyiapkan barikade di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Barikade ini akan digunakan dalam rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan petugas kepolisian dalam antisipasi aksi demo mahasiswa di kawasan Istana Merdeka. Sejumlah ruas jalan kawasan Istana hingga Monas pun akan disekat dan dialihkan saat demo berlangsung. Namun tak hanya soal pengamanan, jelang aksi tersebar pula informasi soal peretasan ponsel sejumlah ketua BEM seluruh Indonesia. Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Lutfi Yufrizal menyebut peretasan dilakukan bahkan hingga ke akun media sosial dari para ketua BEMSI. Menurut Lutfi, sampai saat ini pihaknya masih terus mencari cara untuk mengembalikan seluruh ponsel yang diretas. Benar, dari ponsel Kaharudin juga selaku koordinator pusat BEM seluruh Indonesia sampai detik ini pun masih diretas. Jadi total sudah 3 hari handphone dia diretas, WA dan akun Instagramnya pun tadi malam sempat diretas juga, dan istilahnya diberikan postingan yang tidak baik di akun Instagramnya, dan itu kita klarifikasi adalah hoax untuk di akun Instagram Kaharudin HSNDM. Dan sampai detik ini kita masih mencoba mencari cara untuk mengembalikan itu semua. Sejumlah isu memang digadang-gadang dalam aksi demo mahasiswa hari ini, di antaranya soal perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Meski kemarin, Presiden Jokowi telah menegaskan pemilu 2024 tetap digelar 14 Februari 2024. Karena itu, Presiden ingin tidak ada lagi spekulasi soal penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Sebagai bukti pemilu tetap akan digelar pada 2024, rencananya Jokowi bakal melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih pada 12 April mendatang. Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi di tahun politik. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini sejumlah aliansi mahasiswa rencananya akan kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Rencananya peserta aksi akan menyalurkan aspirasi kepada pemerintah terkait penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, menolak penundaan pemilu 2024, dan menolak kenaikan harga BBM dan bahan-bahan pokok. Kami segera bahas soal hari ini bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau sering disebut BEMSI di pusat, ada Kaharudin. Kemudian tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin, serta peneliti media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi. Di segmen berikutnya nanti akan hadir juga analis politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat pagi Bang Ali Mohtar, Bang Ismail, Kaharudin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, kita ngobrol sedikit berkaitan dengan situasi saat ini. Saya berharap semuanya adem-adem saja, ini negara demokrasi. Tapi Kaharudin, masih sulit berkomunikasi, akun Instagram Anda belum pulih, Kaharudin? Belum pulih sampai saat ini.
Ada 3 akun WhatsApp, 2 akun masih diretas dan 1 WhatsApp udah kembali seperti itu. Oh, masih muncul di Instagram Kaharudin, di akun Instagram pribadi Anda, berita-berita yang menurut BEM SI hoax begitu sampai saat ini? Postingan sampai ada saat ini untuk membatalkan bahwa informasi bahwa aksi tanggal 11 April 2022 itu batal karena di bulan Ramadan dan juga pandemi COVID seperti itu. Kalau akun-akun pribadi, maksud saya gadget-gadget pribadi Anda, telepon seluler begitu, saya baca di beberapa artikel Anda kesulitan berkomunikasi dalam beberapa hari terakhir ini. Benar ya Kak Harudin? Ya, benar, untuk terkait tentang bagaimana kita komunikasi sama kawan-kawan untuk mengatur teknis terkhusus di masa berjalannya aksi massa hari ini agar tetap kondusif seperti itu. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti bisa tetap berjalan dengan baik. Anda bisa berkomunikasi kepada seluruh teman-teman di beberapa kota di Indonesia agar semua berjalan kondusif. Mas Ismail, semua orang kemudian keluar lagi berkaitan dengan situasi seperti ini. Mohon maaf, sebelum ke Mas Ismail, saya ke Bang Ali Mohtar deh. Kemarin Menkominfo Pak Joni G. Plate sudah mengatakan jangan tuduh pemerintah nih kalau ada hal-hal berkaitan dengan peretasan-peretasan aktivis, terutama kali ini mahasiswa karena akan ada aksi unjuk rasa mahasiswa. Bang Ali Mohtar, Anda punya pendapat berkaitan ini? Agak ya selalulah orang kemudian berpikir, mohon maaf gitu, mengatakan ini ada kerja tangan-tangan pemerintah ini. Bang Ali. Ya, karena kalau hari ini kan kemajuan teknologi, informasi, industri 4.0 itu kan gampang dideteksi. Semua aplikasi itu gampang dideteksi. Siapa yang mau main jahat, siapa yang meretas dan macam-macam itu gampang dideteksi. Orang pakai nomor telepon aja bisa dideteksi. Nomor telepon siapa itu bisa dideteksi. Aplikasinya banyak. Jadi kalau yang begini kemudian diretas, kemudian tidak bisa komunikasi, lagi-lagi harus pemerintah yang dituduh. Pakai otak yang sehat supaya kita berpikir normal dan bisa membicarakan masalah-masalah yang lebih efektif, lebih bermanfaat. Kalau demonstrasi itu kan dari dulu bukan hal yang bermasalah. Demonstrasi itu menjadi bagian dari sebuah aspirasi yang bisa dilakukan. Apa yang ditakut dari demonstrasi itu? Normal aja. Bagaimana mungkin ada bisa telepon atau akun-akun seperti Adinda Kahar itu harus diretas dan lain-lain. Negara sebesar ini harus meretaskan akun atau telepon atau WA Kahar. Itu logika apa dipakai itu? Ya. Jadi Bang Ali ingin menegaskan bahwa sepengetahuan Bang Ali tidak ada upaya-upaya pemerintah untuk melakukan peretasan ini terhadap aktivis mahasiswa dalam beberapa hari terakhir. Itu pasti, begitu ya Bang? Pasti Bayu. Ya. Itu pasti karena tidak mungkin mahasiswa itu mau berdemonstrasi, takut pemerintah, kemudian meretas untuk mengetahui seluruh perbincangan adik-adik mahasiswa di lapangan dengan akun-akunnya diretas atau nomor teleponnya atau WA. Ini logika-logika yang harus dikasih lurus supaya orang itu jangan selalu berpikir negatif dan berburuk sangka. Sebagian dari berburuk sangka itu batil dalam Al-Quran, gitu loh. Ya. Klarifikasi. Mudah-mudahan Sapa Indonesia Pagi menjadi bagian dari hal ini. Nah, Bang Ismail, berkaitan dengan hal semacam ini, sebetulnya sebagai juga pelajaran lah bagi kita. Kalau kita mengalami apa yang dialami oleh Kak Harudin dalam situasi seperti apapun, beberapa teman Kak Harudin juga mengalaminya, itu apa yang harus dilakukan dan bagaimana kemudian, apakah benar bisa diketahui bahwa ini siapa yang melakukannya dan lain-lain. Bang Ismail? Pertama, ini yang perlu diketahui ya, seperti Bang Ali Mohtar tadi ceritakan, teknologi itu mudah lah, ya, bisa dicari-cari. Ya. Ketika orang ditarget, kemudian untuk diretas oleh siapapun itu kita nggak tahu. Saya nggak dalam konteks sana untuk mengetahui, itu bisa dilakukan. Jadi apalagi dalam kondisi aksi dan itu sering terjadi, ya mungkin pertama yang dicek adalah soal keamanan. Adik-adik mahasiswa itu kan harus mengamankan mereka, ada authentication dipastikan, ada 2 level atau mungkin berapa level itu dipastikan semua, terutama misalnya buat koordinator gitu. Kemudian kalau sudah terjadi, sebetulnya yang mungkin menjadi masalah adalah adanya disinformasi yang muncul. Ya, ketika disinformasi yang muncul, dia merasa nggak publish, langsung dibuat klarifikasi, seperti yang dilakukan oleh Mas Kahar ya. Langsung melakukan klarifikasi bahwa ini bukan dari saya.
itu adalah cara yang saya kira sangat masuk akal sehingga publik pun tahu dari mana informasi asli yang sebenarnya gitu. Ya. Dan sangat penting juga ini kalau dari sisi saya yang melihat dari media sosial, ketika ada peretasan semacam ini menguntungkan sebetulnya dari sisi publikasi ya buat mahasiswa. Jadinya apa? Dia merasa jadi korban. Kayak victim, jadi nggak perlu lagi playing victim, sudah menjadi victim. Ya, menjadi victim itu menimbulkan rasa simpati, empati kepada publik sehingga publik pun melihat oh ini harus didukung nih, ini harus dibela. Nah ini yang saya khawatirkan biasanya ketika ada peretasan-peretasan ya, yang niatnya nanti mungkin melemahkan, malah sebetulnya ini malah menjadi satu publikasi yang gratis ya, untuk menjadi topik pemberitaan di televisi, di media dan di media sosial. Ya, oke. Kahar, apa yang sudah dilakukan Kahar dan teman-teman berkaitan dengan peretasan ini? Sudah melaporkan ke pihak-pihak berwajib dan lain-lain, Kahar? Kalau terkait untuk melaporkan ke pihak berwajib tentu belum, tapi kita berusaha untuk memberikan dulu media sosial kita dan akun untuk berkomunikasi untuk kawan-kawan karena kita fokus pada tanggal 11 April 2022 ini bagaimana berjalan lancar dan juga tentunya aspirasi yang kita tersampaikan sama pembuat kebijakan seperti itu. Ya. Dan komunikasi Anda terutama sebagai koordinator seluruh aksi hari ini masih bisa berjalan dengan berbagai cara, begitu Kahar ya? Benar. Oke, jadi konsentrasi Anda dan teman-teman masih di sana dan semua masih bisa berjalan dengan baik, artinya sampai detik ini kita ngobrol dalam hitungan beberapa jam lagi mungkin teman-teman akan bergerak menuju ke titik-titik aksi unjuk rasa damai hari ini. Mudah-mudahan saya selalu pakai kata damai sebagai pesan kita semua. Ini semua bisa, saya meyakinkan bahwa Kahar bisa melakukan ini semua juga dengan baik. Komunikasinya tetap terjalin dengan baik, Kahar. Ya, kalau untuk komunikasi kita selalu komunikasikan baik itu dari aparat ataupun dari kawan-kawan di lapangan artinya. Sebagaimana kita sudah melakukan pada aksi tanggal 21 Oktober 2021 terkait tentang 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, kemudian tanggal 28 Maret 2022 kita selalu kondusif dan damai dan tentunya kita membawa kajian dan beberapa tuntutan untuk menyampaikan kepada pembuat kebijakan yang akan kita lakukan seperti itu. Ya, oke. Saya sedikit masuk ke poin-poin yang nanti akan disampaikan oleh Kahar dan teman-teman nih dari BMSI begitu, menuntut sikap tegas Presiden Jokowi berkaitan dengan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan dan lain-lain. Kemarin Presiden sudah menyatakan lagi dari Istana Bogor berkaitan dengan persiapan pemerintah untuk pemilu 2024. Hal tersebut tidak membuat hari ini batal. Itu kurang tegas menurut Kahar dari Presiden? Ya, baik. Kalau dari tuntutan kita tentu bukan hanya tentang penundaan pemilu dan terkait tentang sikap tegas bagaimana, kita lihat saja ke depan sampai tanggal 14 Februari 2024, apakah ada muncul lagi ke publik, dan terkadang pemerintah saat ini suka tes ombak terhadap kebijakannya, melihat ombak apakah ini kecil ataukah besar. Ketika itu kecil ombaknya, maka kebijakan itu akan terus dilanjutkan. Dan hari ini ketika ombak itu besar, maka perlu diklarifikasi bahkan di H-1 aksi demonstrasi pada tanggal 11, rapat pada di hari Minggu, di hari libur, mengadakan rapat untuk menjelaskan terkait tentang penundaan pemilu. Dan tentunya kita bukan hanya penundaan pemilu, bagaimana hari ini kita meminta menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru karena kita melihat ada pasal-pasal yang bermasalah dan juga harus melihat dari berbagai aspek. Dan terus ada beberapa tuntutan bagaimana kestabilan dan ketersediaan bahan pokok hari ini. Rakyat hari ini bukan hanya membutuhkan BLT, hari ini bagaimana besok makannya gitu. Bagaimana untuk bulan ke depan, hari ini kita membutuhkan kesejahteraan, bagaimana kestabilan dan ketersediaan bahan pokok ini. Itu perlu solusi untuk hal tersebut. Sehingga itu yang beberapa tuntutan yang kita sampaikan. Dan hari ini kita sudah melihat bagaimana istana ketika hari ini kita berpindah dari istana ke DPR RI. Kenapa kita berpindah pada hari ini? Karena kita melihat karena kita hari ini melihat goal kita ketika melakukan di istana, kita meminta presiden untuk turun dari istana menjumpai masa aksi. Tapi tidak mungkin terjadi hal seperti itu ketika terjadi dengan kondisi seperti ini. Dan juga kita akan melihat akan ada kebijakan-kebijakan yang keluar untuk mengantisipasi tuntutan-tuntutan kita sehingga nanti ketika kita sampai jangan sampai dikriminalisasi ketika sampai di istana. Akhirnya kita beralih ke DPR RI untuk menyadarkan wakil rakyat yang hari ini menjadi wakil partai.
Dan paling pertama dan prioritas adalah bagaimana mendesak dan menuntut wakil rakyat hari ini agar mendengar dan menyampaikan aspirasi itu dari rakyat, bukan aspirasi dari partainya. Dan hari ini kita menyadarkan wakil rakyat agar tegas dalam hal mengawasi ataupun mengontrol kebijakan pemerintah, baik yakni eksekutif hari ini, yakni Bapak Presiden Jokowi bersama Bapak Ma'ruf Amin, seperti itu. Itu yang kita tuntut pada hari ini agar lebih tegas walaupun dalam satu partai, seperti itu. Oke, terbayang. Oke, berkaitan dengan ini, Bang Ali, apakah aksi unjuk rasa dari BEM seluruh Indonesia yang sekarang berpindah ke DPR, bukan lagi di istana, ini juga cukup melegakan bagi KSP, atau ini tetap akan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari koordinasi dengan para wakil rakyat nanti, dengan partai-partai pendukung pemerintah terutama? Bang Ali, komentar Anda. Ya, kalau Kahar dan teman-teman mau ke DPR atau mau ke istana, suka-sukanya saja, mana saja. Karena demonstrasi itu kan bagian dari mengemukakan ekspresi depan publik. Jadi dia fokus saja. Kalau dia mau ke MPR, dia mau ke DPR, atau dia mau bagi ke istana juga boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Biar nanti masyarakat yang menilai apakah mahasiswa itu original mereka berjuang untuk aspirasi besar, untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan siapa. Kenapa? Karena kalau terus diarahkan kepada presiden, clear. Seluruh penjelasan presiden itu clear. Kalau hari ini bicara tentang penundaan pemilu, hari ini bicara tentang 3 periode dan lain-lain, dia masih ragu dan kawan-kawan, monggo. Kau datang ke MPR, bicara kau dengan DPR, dengan DPD, RRI, kemukakan apa yang mau dibicarakan. Kalau bicara tentang 9 bahan pokok dan lain-lain sebagainya, silakan. Karena berkali-kali Presiden menyampaikan bahwa semua demonstrasi, kritik, dan lain-lain, everything okay bagi pemerintah karena ada konstitusi, ada undang-undang. Kalau bicara tentang pemilu, seluruh regulasinya sudah disiapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri. Mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1917 sampai dengan Undang-Undang turunannya, regulasinya tentang peraturan KPU sampai dengan pelaksanaannya. Bahkan sampai dengan tanggal pelaksanaannya 14 Februari 2024 akan datang. Anggaran pendapatan belanja negaranya seluruhnya berkali-kali Presiden mengatakan berbusa-busa. Sampai abang ini dari Pulau Sebatik nih. Ini Pulau Sebatik perbatasan Malaysia loh. Sekarang ini. Kaki kananku di Malaysia, kaki kiriku di Indonesia yang sekarang ini. Dalam wawancara ini. Di Pulau terima Sebatik. kasih waktunya. Ya, saya mesti sisihkan ini kepada Kompas untuk menyampaikan. Seluruh mubalik, Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia ini sedang menonton ini. Saya sudah kabarkan supaya mereka juga tahu, karena saya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Baku Mubin, agar mereka bisa nonton dan sampaikan juga. Begitu juga Kahar, menyampaikan pikiran-pikiran ini penting untuk menjadi pembelajaran. Edukasi bagi publik, agar tidak bisa. Orang itu berdemonstrasi itu ada sasaran dan targetnya. Kenapa? Karena dia akan membuat situasi berubah tentang lalu lintas dan lain-lain karena demonstrasi. Jadi saya mau bilang bahwa ini adalah pikiran murni keluar dari Kahar dan kawan-kawan, sehingga sama sekali Istana Negara, Presiden, KSP, dan pemerintah tidak merasa khawatir dengan demonstrasi ini. Mas Bayu. Ya, silakan. Baik, terbayang, tergambar. Terima kasih, Bang Ali. Bang Ali, satu, mumpung Bang Ali juga masih ada di sini dan masih ada Bang Ismail. Sebentar lagi saya lempar ke Bang Ismail begitu. Teman-teman mahasiswa di media sosial bergerak dengan hashtag atau tagar mahasiswa bergerak. Kemudian beberapa hari terakhir muncul hashtag saya bersama Jokowi. Boleh saya klarifikasi? Ini pemerintah yang menciptakan juga, sepengetahuan Bang Ali tentunya nih. Apakah ini juga untuk menyaingi hashtag mahasiswa bergerak, Bang Ali? Seluruh rakyat Indonesia setelah pemilu mengangkat, memilih, melantik, dan Jokowi menjadi presiden. Maka seluruh rakyat Indonesia ini memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan netizen. Jadi kalau netizen dalam jumlah jutaan kemudian memberikan dukungan saya bersama Jokowi, tidak perlu lagi harus itu bermasalah dengan pemerintah, Mas Bayu.
Banyak rakyat bukan dikoordinasi ini begitu? mendukung Jokowi sampai dengan berakhir 2024. Oh, Tidak ada khawatir. Kalau rakyat dan masyarakat netizen, mereka yang cinta dengan NKRI dan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan ini, the best. Tidak perlu lagi itu bilang pemerintah mengait-ngaitkan dengan pemerintah, Mas Bayu. Ya. Saya tahu betul karena saya kan pemain medsos kan. Gitu. Oke. Nah, saya ke Bang Ismail. Berkaitan dengan hashtag-hashtag seperti ini, menurut Anda, seberapa penting kemudian media sosial berkaitan dengan menyuarakan dukungan ataupun kritik membangun bagi pemerintah? Bang Ismail. Sebetulnya media sosial sangat penting ya, saya lihat. Demo misalnya hari ini tanggal 11, tetapi pra-demonya sendiri sudah panjang, jauh lebih panjang daripada demonya itu sendiri. Ya, sejak tanggal 4 kemarin, 4, 5, 6, 7, bahkan ada ya yang berusaha menunggangi ya, dengan tagar turunkan Jokowi atau goodbye Jokowi, ya, puncaknya tanggal 7 kemarin. Itu menunjukkan bahwa media sosial sangat penting juga buat mereka. Ketika aksi mahasiswa sudah punya narasinya, mencoba mereka membangun narasi yang lain. Harapannya apa? Muncul di televisi, muncul di media sosial, sehingga orang bingung. Ini mahasiswa atau siapa yang ingin menurunkan Jokowi ini kan? Nah, ini adalah proses perang narasi, perang informasi, dan orang melihatnya sangat penting di media sosial. Ya. Dan penting juga buat mahasiswa untuk bermain di media sosial supaya apa? Clear. Mana stand mahasiswa ya, mana stand mereka yang ingin menunggangi mahasiswa ini gitu. Oke, situasi sekarang ini bagi teman-teman mahasiswa menurut Bang Ismail masih cukup baik di media sosial untuk mengawal isu ini dengan baik, dengan damai menurut Bang Ismail? Ya, apa yang di media sosial itu mudah sebetulnya kita analisis ya, dan kondisi mahasiswa sekarang untuk isu yang terkait misalnya turunkan Jokowi aman lah gitu. Saya mencatat ini tahun 2019, hal yang sama pernah terjadi ketika mahasiswa berdemo menolak RUU KUHP ya, bulan September 2019, muncul juga tagar turunkan Jokowi. Mahasiswa juga dituding mereka ingin turunkan Jokowi, dan ini kan berbahaya. Masyarakat, aparat akan melihat bahwa aksi mahasiswa ini inkonstitusional jadinya kan, jadi berdampak negatif kepada mahasiswa. Nah, saat itu juga saya coba gunakan big data untuk menganalisis sehingga kelihatan clear. Bukan mahasiswa ini yang berbicara saat itu. Sekarang pun juga sama, clear. Kalau dulu menggunakan tagar turunkan Jokowi, sekarang bukan tagar itu yang banyak dipakai, mirip ya, tapi goodbye Jokowi ini yang utama. Dan itu bukan dari kalangan mahasiswa. Ya, oke. Jadi Bang Ismail, sedikit saja bagi kita publik ketika kita melihat di media sosial, kita harus betul-betul apa yang bisa kita lihat kemudian, yang mana yang mahasiswa, mana yang kemudian bukan mahasiswa, itu sebetulnya bisa kita lihat. Bagaimana caranya? Buat publik secara umum ya, kalau mereka ingin mengetahui, itu lihat sumber aslinya. Ya, sumber aslinya. Ketika mahasiswa mau demo, lihat siapa ini koordinatornya, katakan BMSI, di mana itu kanal Instagramnya dan seterusnya di situ. Biasanya kan ada informasi. Makanya sangat penting juga ketika BMSI atau siapapun melakukan demo, memberikan informasi yang mudah buat publik untuk mengklarifikasi. Kenapa? Kalau tidak akan ada yang memanfaatkan. Ya, mereka mengklaim inilah narasi dari mahasiswa gitu. Padahal itu bukan dari mahasiswa. Ya, baik. Nah, mudah-mudahan ini semua di era digital seperti saat ini kita makin dewasa juga melihat apa yang terjadi di media sosial dan nanti kita akan sambung lagi. Bang Ismail, saya pamitkan Anda untuk bagian pertama ini. Terima kasih untuk apa yang sudah Anda sampaikan. Bang Ali, Bang Ali masih bisa bertahan bersama saya. Oh ya. Boleh ya, sedikit lagi. Nah, saya mesti naik kapal untuk menyeberang dari Pulau Sebati ke Tarakan untuk balik ke Jakarta, Mas Bayu. Oh begitu. Oh baik. Kalau begitu saya pamitkan juga Bang Ali untuk saat ini. Terima kasih. Ya, Kak Harudin, mudah-mudahan bisa bersama saya tetap sebentar untuk menyampaikan informasi-informasi bersama analis politik Adi Prayitno. Terima kasih untuk Bang Ali dan Mas Ismail. Kita ketemu lagi lain waktu. Hati-hati. Selamat jalan. Hati-hati Bang Ali.